smartphone kece yang sangat menarik di kelas harganya kisaran 4 jutaan ini hadir dengan kamera yang 60 megapiksel yang mumpuni, baterainya juga awet, layarnya AMOLED yang keren dengan 60 watt fast charging serta SoC menengah yang kenceng bener nih dengan dilengkapi Flexi Liquid Cooling. Oke, mari kita lihat HP apa sih kak? Ini adalah Vivo T1 5G. HP Vivo yang lumayan magic nih. Kenapa? Soalnya dengan harga yang kurang lebih 4 juta kita bisa dapetin Vivo yang chipsetnya kenceng, udah dapet support jaringan 5G juga, dahsyat banget kan? Buat ukuran Realme sama Xiaomi pun masih langka kan? Ada HP 4 jutaan udah support 5G dong. Jujur aja, kemarin pas Vivo display HP ini ke toko, saya sempat ragu gitu sih, soalnya mereka berani banget bilang kalau HP ini udah smartphone 5G paling cepat buat kelas mid range dengan turbo performance. Buat saya itu kocak sih. Selama ini Vivo 4 jutaan itu ngandelin apa sih? Kalau nggak desain ya baterai, kalau nggak gitu mentok-mentok ya kamera, mana ada ngandelin speed. Bener gak Lun? Sekarang tiba-tiba langsung main klaim aja kalau dia ini paling kenceng. Apa kabar Samsung dan kompetitor lainnya nih? Halu kali ya? Tapi setelah saya tahu harga fixnya dan spek yang dipakai di dalamnya, kepedean Vivo jadi masuk akal banget. Terus yang menariknya lagi, chipsetnya yang dipakai Vivo T1 5G ini juga kenceng banget, yaitu MediaTek-nya 810. HP-HP yang lain sekelas palingan pakai apa sih? Harga 4 juta? Palingan Snapdragon 680 yang masih support jaringan 4G juga, dan skor benchmark-nya juga masih kalah. Kayak di Antutu 9, skor Snapdragon 680 kan kisarannya di 270.000 tuh. Kalau di Dimensity 810 di Vivo T1 5G ini bisa kena di 370.000. Beda jauh kan? Buat performa gamingnya sendiri, kalau dibuat main Mobile Legends, setting grafisnya udah aman sih. Setting main di high frame rate-nya mulus banget. Terus kalau main PUBG bisa juga jalan smooth high juga sih, mentok 40 fps. Ini lebih bagus daripada Snapdragon 680 yang masih terkunci di 30 fps. Sementara buat main game beratnya kayak Genshin Impact, dia masih dapat frame rate di rata-rata 36,6 fps. Di rata-rata 36,6 fps, kalau kita pakai setting low mode balance ya, mode yang biasa. Jadi saya saranin pakai mode performance kalau kita main game berat kayak gini, soalnya frame rate-nya bisa nambah jadi rata-rata 40 fps. Wah, cakep. Cuman yang harus jadi catatan, kalau main gamenya dimainin agak lama, dia agak panas, tapi frame rate-nya bakal melambat ke 24 sampai ke 30 fps. Buat ngejaga suhu, turunnya itu sekitar 5 menitan lah, habis itu naik lagi. Sistem pendingin liquid coolnya menurut saya sih terlalu agresif ya, padahal menurut aku suhunya sama sekali nggak bisa dibilang panas loh ya. Setelah ngetes performa gini, aku setuju kalau Vivo T1 5G ini pantas disebut salah satu handphone paling kenceng di kelasnya. Sudah support 5G, jangan lupain itu. Sisanya buat aku sih seperti HP-HP Vivo lainnya, seperti Vivo seri Y yang harganya 3 jutaan. Kayak bagian belakangnya ini, warnanya sudah familiar ya.
namanya Rainbow Fantastic, yang kelihatan biru ada merah-merahnya dikitnya. Tergantung pantulan cahaya. Feel megangnya juga enak banget, teksturnya juga matte, licin, build quality-nya juga oke. Cuman satu yang buat mata saya gatel nih, di bagian samping kameranya ada garis kayak gini nih. Saya kirain, oh tumben Vivo kasih plastik pelindung kayak gini, biar back covernya nggak lecet-lecet sampai ada batasnya kayak gini. Tapi pas saya mau lepas ternyata nggak bisa. Memang karena nggak ada apa-apanya, emang nggak ada lapisan plastik. Vivo sengaja bikin pembatas kayak gini, entah maksudnya biar apa. Buat saya agak aneh sih. Di sebelah kanan HP ini ada tombol power yang merangkap sidik jari, terus ada tombol volume, ada mikrofon dan SIM tray hybridnya. Di kiri polosan aja, dan di bawah ada jack buat handphone, ada pulsa USB Type-C dan speaker mononya yang suaranya juga udah lumayan enak. Buat sensor gyro udah ada, MSG juga udah ada. Vivo 4 jutaan udah ada NFC-nya, itu lumayan kejutan buat saya. Jadi kayak Vivo ini lagi murah hati banget lah. Kalau udah motret long LED-nya nih, baru kualitasnya nurun. Terutama detailnya berasa halus, harus ekstra stabil pas motret malam-malam. Dan itu pun hasilnya ala kadarnya aja. Buat kamera depannya nih, dia bisa ngerekam di resolusi 1080 pixel. Dan kalau saya lihat previewnya di layar kayak gini, dia kelihatan lumayan tajam. Oke, kalau dari stabil, lumayan stabil lah. Tapi kalau jalan kelihatannya agak getar dalam batas normal. Sip-sip. Kalau dynamic range-nya belakang terang banget, muka masih kelihatan oke. Sip. Kalau Anda nyari HP yang harus merek Vivo, jangan lihat yang lain. Mending Vivo T1 5G. Ini kalau nyari handphone Vivo, ini bagus. Dan kalau Anda nyari HP di harga 4 jutaan, ngelirik brand yang lainnya, ya HP ini bisa jadi alternatif. Kalau nyari lebih all-rounded, bisa lihat Realme 4G atau Xiaomi 4G. Kesimpulannya, biasanya pilihan Xiaomi itu untuk performa, pilihan Vivo lebih merata. Kali ini pilihlah Vivo kalau nyari yang performa, Xiaomi kalau lebih merata. What? Ya, kejutan yang menyenangkan sih. Demikian review kita kali ini. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sell one stop shopping gadget.